pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bertemu lagi di Google Meet hari Senin. Kita akan meneruskan materi bahasa Indonesia, yaitu memprediksi kejadian berdasarkan isi teks. Nah, di benak kalian, di pikiran kalian, apa yang muncul ketika kalian mendengar kata prediksi? Apa? Prediksi itu apa? Menyimpulkan. Hampir, tapi bukan menyimpulkan. Memprediksi. Jadi memprediksi itu hubungannya apa? Wacana. Bukan wacana. Apa? Prediksi. Wacana kurang tepat kalau wacana. Memperkirakan. Betul. Nah, jadi memprediksi itu dapat diartikan memperkirakan. Nah, cara memprediksi itu biasanya kita melihat ciri-ciri atau tanda-tanda dari suatu kejadian tersebut. Contohnya, kamu bisa memprediksi bahwa akan turun hujan dengan cara melihat di langit mendung. Terus apa lagi? Ada angin yang kencang. Terus suhu tiba-tiba menjadi dingin. Nah, langit gelap. Sepertinya akan turun hujan. Nah, itu kamu sedang memprediksi. Bisa juga memprediksi pertandingan, seumpama pertandingan sepak bola kah, atau pertandingan voli, atau badminton. Kamu memperkirakan, oh hasilnya ini kira-kira Indonesia bakal menang, karena pemainnya bagus-bagus. Seperti itu, kamu juga bisa memprediksi. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara memprediksi kejadian berdasarkan isi teks. Nah, jadi dari suatu teks itu kita bisa mendapatkan informasi dan peristiwa atau kejadian. Jadi suatu bacaan itu memuat informasi. Kemudian bisa juga memuat suatu peristiwa atau kejadian. Nah, sebagai pembaca, kita dapat memprediksi atau memperkirakan kejadian yang berkaitan dengan isi bacaannya. Jadi kita mengira-ira, memperkirakan kejadian apa yang akan terjadi berdasarkan dari isi bacaan. Caranya, cara memprediksi kejadian adalah dengan memahami isi bacaan. Jadi kita harus paham dulu isi bacaannya itu apa secara menyeluruh. Baru nanti bisa kita memprediksi kejadiannya. Jadi kejadian atau peristiwa yang ditentukan itu harus berkaitan dengan isi bacaan. Jika suatu masalah muncul, akan memunculkan masalah yang lain. Jadi satu masalah dengan masalah yang lain itu berkaitan. Gitu. Jika kita tidak makan atau jika kita sebelum makan tidak cuci tangan, maka akan terjadi apa? Bisa sakit perut atau makanan kita terkena kotoran, seperti itu. Jika kita pada pagi hari tidak mandi, maka di siang hari kita akan gatal-gatal, gerah, keringat, biang keringat, nah, seperti itu. Jadi suatu masalah itu akan muncul karena ada penyebabnya. Jadi jika suatu masalah muncul akan memunculkan masalah yang lain. Contohnya seperti ini. Bermain game merupakan hal yang menyenangkan.
Selain menyenangkan, bermain game ternyata bisa merugikan kesehatan. Saat bermain game, mata akan terus-menerus menatap layar monitor. Hal ini dapat membuat mata menjadi kelelahan. Selain itu, pemain game akan duduk terus-menerus. Metabolisme tubuh akan terganggu, sehingga bisa menyebabkan wasir, obesitas, kelelahan, dan lain-lain. Bermain game juga mengurangi saat bermain dengan teman. Oleh karena itu, bijaksanalah saat kita bermain game. Oke, pertanyaannya, prediksi yang terjadi jika kita sering bermain game adalah, nah dari teksnya tadi, kita lihat di pilihan ganda ini mana yang paling pas. A. Merasa terhibur dan mempunyai banyak teman. Betul apa salah? Kalau ya, jadi meskipun kalian tidak pernah main game, dengan membaca teks ini kalian bisa tahu akibatnya. Nih, menderita penyakit sehingga akan dijauhi teman. Terkena kelainan mata dan kelebihan berat badan. Terkena penyakit mata, wasir, dan badan mengurus. Nah, dari teks ini, ini tak jelaskan. Nah, dari teks ini, yang paling pas adalah yang apa? C apa D? Apa B? Kalau D, kalau D itu di sini tidak disebutkan kalau badannya akan mengurus. Berarti bukan D, tapi yang yang C. Jadi obesitas itu artinya kelebihan berat badan. Kita jelaskan. Jadi ini obesitas itu kelebihan berat badan. Kalau wasir itu di anus atau ya di anus kalian atau di anus seseorang yang terkena wasir itu tumbuh infeksi. Nah, jadi infeksi itu terjadi karena satu kelebihan berat badan, terus kurang olahraga, kelelahan. Jadi di anus kalian, di anus orang yang terkena wasir itu akan terjadi infeksi dan ketika duduk akan sakit sekali. Kemudian ketika buang air besar bisa berdarah. Seperti itu yang baru tahu wasir. Terus, mana lagi kata-kata yang sulit? Ada nih, metabolisme. Ada yang tahu arti kata metabolisme? Enggak, Pak. Nah, ya. Jadi, metabolisme itu tubuh itu kan kita menghasilkan energi. Ketika kita makan, kita bisa beraktivitas. Jadi makanan yang kita makan itu terserap menjadi energi. Nah, itu disebut dengan metabolisme. Jadi, bagaimana tubuh menyerap energi dari makanan. Nah, kalau seseorang itu tidak bergerak atau tidak olahraga setelah makan, jadi metabolisme terganggu. Karena kan ini, selain itu pemain game yang akan duduk terus menerus. Metabolisme tubuh akan terganggu. Jadi metabolisme itu seperti jam tubuh kita. Jadi kapan kita tidur, kapan kita makan, kapan kita beraktivitas, itu ditentukan oleh metabolisme tubuh kita. Jadi kalau jadi kita makan, terus kita bergerak aktivitas, itu tubuh kita akan mengeluarkan energi. Makanya kita berkeringat. Nah, seperti itu. Kalau tidak bergerak atau tidak olahraga, metabolisme terganggu. Makanan yang kita makan tidak terserap dengan baik, maka
muncul obesitas. Gitu. Kalau terlalu berlebihan, kurang makan, jadinya kelelahan. Jadi metabolisme itu semacam keseimbangan tubuh kita. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini anak-anak makanya Pak Guru minta disiapkan lembar tugasnya, karena kita akan membahas soal yang ada di lembar tugasmu. Itu. Ini tidak saya beri nomor, silahkan dicari sendiri. Contoh soalnya, Jaka memiliki sepeda motor RX King. Sepeda motor RX King terkenal sangat boros bahan bakar. Jarak tempuh untuk 1 liter pertalet yaitu 25 km. Jaka mengisi tangki sepeda motornya dengan pertalet 7 liter. Jika ingin pergi ke Gandrung Mangu, wilayah Cilacap bagian barat. Jaka ingin pergi ke Gandrung Mangu, wilayah Cilacap bagian barat. Jarak Yogyakarta Gandrung Mangu 200 km. 30 km jarak terakhir menuju Gandrung Mangu. Jalan yang dilalui merupakan jalan di tengah hutan. Maaf, Mas Faiz, mic-nya saya matikan ya. Ya, nanti kalau mau bicara di-on-kan lagi. Nah, pertanyaannya, prediksi yang akan terjadi pada Jaka adalah, nah di teks ini, Jaka itu dia sedang melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Gandrung Mangu. Jaraknya 200 km. Kemudian jarak tempuh motornya itu 1 liter pertalet itu 25 km. Sementara itu Jaka mengisi tangki sepeda motornya dengan pertalet 7 liter. 30 km jarak terakhir menuju Gandrung Mangu, jalan yang dilalui merupakan hutan, jalan tengah hutan. Nah, jadi jaraknya kota Yogyakarta dengan Gandrung Mangu 200 km, yang 30 km terakhir menuju tujuannya itu berupa tengah hutan, jalan di tengah hutan. Prediksinya, Jaka sampai Gandrung Mangu tanpa halangan sedikit pun. B. Karena jalan di tengah hutan sepi, Jaka cepat sampai tujuan. Jaka dapat bernapas dengan lega karena hutan bebas dari polusi. D. Sepeda motor Jaka akan kehabisan bahan bakar di tengah jalan. Tadi ada yang menjawab D. Ini si Isa. Ada yang setuju dengan jawabannya Isa? D. Setuju? Baik. Jawabannya yang ada yang punya jawaban lain? Jadi caranya, ini kan 1 liternya kan 25 km. Kalau 7 liter berarti Jaka bisa menempuh jarak berapa kilometer? Itu dihitung dulu. Kemudian jaraknya kota Yogyakarta sampai Gandrung Mangu 200 km. 30 km jarak terakhir itu tengah hutan. Nah, kalau di tengah hutan kan tidak ada pom bensin. Maka dari itu, sepeda motor Jaka akan kehabisan bahan bakar di tengah hutan. Jawabannya D. Jadi bukan A, B, atau C. Jawabannya D. Sepeda motor Jaka akan kehabisan bahan bakar di tengah hutan karena kurang. Sangat boros, 1 liternya itu hanya bisa menempuh 25 km. Tangkinya diisi 7 liter, padahal jaraknya 200 km, lewati tengah hutan. Nah, yang belum diisi silakan diisi, yang sudah silakan dibetulkan. Oke, kita lanjutkan teks berikutnya.
Kualitas air mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat. Air yang baik mempunyai ciri-ciri antara lain jernih, tidak berbau, dan tidak berwarna. Masyarakat yang menggunakan air berkualitas baik akan terjamin kesehatannya. Berkaitan dengan hal tersebut, kini pemerintah telah menyediakan pelayanan jaringan air bersih melalui PDAM. Hal yang akan terjadi bila masyarakat mandi menggunakan air yang berkualitas buruk, yaitu A. Masyarakat akan mengalami sakit perut. B. Masyarakat akan dengan mudah terserang penyakit kolera dan disentri. Nanti tak jelaskan. C. Penyakit yang akan menyerang masyarakat yaitu penyakit kulit. D. Segala macam penyakit akan mewabah di masyarakat tersebut. D. Jawabannya? D. Oke, Ardel D. Ada yang menjawab jawaban lain? Ini tak kasih tanda ya, mandi. Mandi menggunakan air yang berkualitas buruk. Air yang baik kan itu jernih, tidak berbau, dan tidak berwarna. Kalau yang A itu kan airnya tidak diminum ya, tidak dimasak, tidak digunakan untuk makan atau minum. Jadi bukan A, berarti A salah. Yes. Kemudian kalau yang B, penyakit kolera itu penyakit yang menginfeksi saluran pencernaan. Disentri itu juga. Jadi pencernaan menjadi terganggu atau tidak normal karena ada infeksi dari bakteri. Jadi bisa muntah, mual, mencret, demam. Nah, itu gejalanya seperti itu. Kolera dan disentri itu akibat dari air yang kotor, terkena polusi atau terkena kotoran hewan atau manusia. Jadi ini bukan, karena kolera dan disentri itu ditularkan melalui mulut, melalui saluran pencernaan. Jadi airnya harus diminum atau dikonsumsi. Kalau yang C bisa jadi ya, karena kalau kita mandi dengan air yang kotor, badan kita bisa terkena penyakit kulit, bisa gatal-gatal. Kalau yang D, ini segala macam penyakit. Jadi semua penyakit ini bisa masuk ke tubuh kita. Berarti ini kurang tepat. Kalau yang D kurang tepat. Berarti yang paling betul yang C. Oke, yuk dibetulkan. Yang tadi menjawabnya salah, jawabannya yang C. Jadi perhatikan sebab akibatnya. Kalau penyebabnya itu mandi menggunakan air yang kualitas buruk, nah akibatnya ya ada hubungannya dengan aktivitas ini. Kalau ini diganti minum menggunakan air berkualitas buruk, itu nanti jawabannya kalau tidak A ya B. Kalau yang pertanyaannya, hal yang akan terjadi bila masyarakat menggunakan air. Nah, ini kan berarti menggunakan tuh bisa macam-macam, bisa mandi, minum, masak, mencuci. Nah, itu berarti jawabannya yang D. Itu. Jadi tergantung pertanyaannya, tergantung kalimatnya. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Oke. Kita lanjutkan di soal selanjutnya. Pada tanggal 28 November 2017 terjadi badai cempaka. Tepatnya di wilayah perairan selatan Jawa dan DIY. Badai tersebut mengakibatkan beberapa potensi cuaca ekstrim. Potensi cuaca ekstrim yang dimaksud antara lain potensi hujan lebat. Kemungkinan akan melanda di sebagian besar seluruh kabupaten di Provinsi DIY.
Sedangkan potensi gelombang tinggi di perairan selatan DIY mencapai 2,5 sampai 6 meter. Para nelayan dihimbau untuk tidak melaut terlebih dahulu. Prediksi yang akan terjadi jika nelayan tetap melaut. Nah, ini soal nomor berapa ya? Coba dicari, terus kemudian di pertanyaan ini kamu beri garis. Jadi biar kamu tidak melihat jawaban yang lain. Jika nelayan tetap melaut, nah ini pertanyaan tetap melaut. Padahal sedang ada badai cempaka. Di sini sudah diingatkan, dihimbau untuk tidak melaut. Tapi kalau ada yang ngeyel, apa yang akan terjadi? A. Nelayan akan menjadi lebih tangguh dalam mencari ikan. B. Nelayan akan melihat cuaca ekstrim dari dekat. Wow. C. Nelayan tidak terkena dampak apapun. Oh, ini jelas salah ya. Ini jelas tidak. Keselamatan nelayan akan terancam. Nah, ini bisa jadi. Apa yang A, B, atau D? Jawabannya yang paling tepat yang D. Betul. Jadi keselamatan nelayan akan terancam. Ya, betul nelayan bisa melihat dari dekat, tapi kan keselamatan mereka yang paling utama ini. Diimbau untuk tidak melaut terlebih dahulu. Jangan melaut dulu, nanti keselamatannya akan terancam karena ada badai cempaka. Gitu, cara memprediksi itu seperti itu. Nah, untuk soal yang lain, ada 2 soal berarti. Silakan dikerjakan sendiri, lumayan nih 3 soal. Yang 2 soal silakan kamu kerjakan sendiri. Terus yang soal keluarga, siapa? Keluarga Nina apa keluarga Andin? Lupa saya. Itu soalnya betul ya anak-anak, tidak ada soal yang salah. Kemarin ada pertanyaan, Pak ini soalnya salah, boh? Enggak, soalnya betul semua. Kerjakan apa adanya, prediksi kejadian yang terjadi sesuai isi teks. Jadi caranya, pahami dulu teksnya, kemudian perhatikan pertanyaannya, karena jawabannya itu juga bisa tergantung dari pertanyaannya. Lalu pilih jawaban yang paling pas sesuai sebab akibatnya. Nih, sebabnya ini jika nelayan melaut, akibatnya nelayan akan terancam keselamatannya. Baik itu, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, informasi tambahan anak-anak untuk ini kan tema 2 itu kan sudah selesai minggu ini. Nah, ulangan harian tema 2 itu nanti akan menggunakan Google Form. Akan dilakukan secara online. Biar cepat, karena tanggal 13 hari Senin minggu depan, itu ada penilaian tengah semester atau PTS. Nah, jadi itu belum tahu, nanti kita umumkan hari Jumat hingga hari Kamis. Kita umumkan PTS-nya seperti apa, nanti tergantung Pak Kepala Sekolah bagaimana. Jadi itu informasi tambahnya untuk ulangan tema 2, nanti Pak Guru share lewat WA, kira-kira hari tanggal 9 itu hari apa ya? Ya, tanggal 9. Ini enggak tanggal 9 itu nanti hari Kamis Pak Guru share. Nanti kamu mengerjakannya lewat HP saja. Jadi nanti tinggal milih jawabannya. Seperti dulu itu waktu pertama kali kita masuk. Itu ulangan tema 2 nanti akan dilakukan seperti itu. Karena tanggal 13-nya hari Senin itu akan ada penilaian tengah semester. Baik, begitu. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Nanti bisa disampaikan ke teman-teman. Nanti tak share di WA juga untuk informasi tambahannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Ketemu lagi besok di Google Meet Matematika. Pak Guru mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Tetap semangat belajar, jangan malas, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.